Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Nah, jadi sebelum waktu dan kesehatan kita hilang, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, Dokter Kito edisi hari ini mengangkat tema dislipidemia. Nah, sebenarnya apa sih ini? Kata-katanya cukup jarang terdengar. Kita akan bahas lebih lanjut di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Bersama saya Puso Siregar. Sudah ada juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, ada dua dokter cantik nih pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dokter 12 Dokter Reni. Kita pertemuan pertama ya dokter ya? Iya benar banget pertama. Iya. Tadi sampai nyari-nyari dulu namanya nih dok. boleh. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Salam. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dari mana tadi dokter sebelum sini? Aku dari rumah kok. Dari rumah langsung sini. Dari rumah langsung ke sini. Oke. Yang kedua ada dokter Lista. Sorry. Dokter LC. Selamat pagi dokter. Pagi Poso. Dari mana tadi dokter? Dari rumah ya, kebetulan hari ini libur. Oke, libur tapi tetap ikut siaran di TVRI ini. Ya, harus semangat dong. Harus semangat untuk memberikan edukasi ya. LC ya. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini dislipidemia. Saya ingin tanya dulu nih dengan dokter ini sebelum ke slide nanti dokter. Sebenarnya apa sih? Ini kan sedikit asing terdengar nih. Oke, sebenarnya dislipidemia itu kita bahas singkatnya aja dulu ya. Dislipidemia itu merupakan suatu gangguan metabolisme pada lemak, di mana biasanya itu tergantung sama orang-orangnya nih, hobi konsumsi makan makanan yang berlemak ya dok tentunya. Dan sebenarnya ini merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sampai saat ini pun masih menjadi penyakit yang cukup banyak nih, bukan hanya di wilayah kita tapi juga di seluruh dunia. Dan ini menjadi kasus yang sangat global karena ini menentukan angka kematian nih pada kebanyakan orang. Dan ini lebih menjadi urgent ya dok ya dibandingkan penyakit-penyakit menular yang terjadi saat ini. Oh, ini justru lebih berbahaya dibandingkan? Justru lebih, maksudnya jadi prioritas nih untuk saat ini dibandingkan penyakit-penyakit menular lainnya. Oke, jadi dia berkaitan dengan lemak gitu ya? Karena berkaitan banget sama pola hidup seseorang. Oke. Jadi pola hidup itu kan susah banget kita rubah ya. Mulai dari kebiasaan makan, aktivitas olahraga yang kurang. Nah itu sangat bergantung pada penyakit-penyakit tidak menular. Dan salah satunya kasus dislipidemia ini. Oke, langsung saja untuk kita tahu lebih lanjut, kita langsung ke slide dokter. Boleh. Izin ya dok. Oke, yang pertama kita bahas mengenai definisi dari dislipidemia itu sendiri. Dislipidemia kan berasal dari kedua kata ya. Ada dis dan juga ada kata lipid. Dis itu sendiri merupakan suatu pengertian yang artinya salah atau terjadinya suatu gangguan. Sedangkan lipid berarti kita membicarakan mengenai lemak. Berarti kalau kita ngomongin dislipidemia itu berarti merupakan suatu gangguan metabolisme pada lemak. Kita ketahui sendiri lemak itu tentu memiliki fungsi ya dalam tubuh kita. Salah satunya dia akan menyimpan cadangan energi-energi yang penting. Dan ketika dia hanya menyimpan cadangan energi, nantinya lemak itu akan dipecah terlebih dahulu menjadi asam lemak, menjadi gliserol, dan asam lemak itu nantinya akan diubah menjadi suatu bentuk yang dioksidasi menjadi suatu energi. Bisa dilihat pada slide, diperlihatkan adanya dua jalur untuk metabolisme dari lemak itu sendiri. Yang pertama adalah jalur eksogen, lalu yang kedua jalur endogen. Nah, untuk jalur eksogen itu sendiri itu kan terjadinya di usus halus ya. Ketika lemak itu masuk, dia akan diserap di dalam usus halus. Nah, nanti di dalam usus halus itu nantinya akan dipecah tuh menjadi asam lemak, menjadi kolesterol itu sendiri. Nah, asam lemak bebas itu nantinya dia akan membentuk suatu trigliserid. Nah, trigliserid, kolesterol kemudian menyatu membentuk kilomikron. Gak usah tahu sih artinya apa, ini kan dalam istilah medis ya. Nanti masyarakat awam tuh cukup tahu aja kalau di dalam tubuh kita itu ada yang namanya metabolisme lemak. Metabolisme lemak itu sangat penting juga karena lemak itu kan nantinya akan membantu nih. Kalau misal dia masuk usus halus, dia nantinya akan mengaktifkan asam empedu juga untuk membantu proses penyerapan dari lemak itu sendiri dalam usus halus. Nah, juga disimpan juga sebagai cadangan energi. Ketika tubuh kita nantinya kekurangan energi, lemak itu akan mengalami pemecahan yang nantinya akan membantu tubuh agar tidak kekurangan energi. Itu salah satu fungsi lemak. Berarti lemak ini sebenarnya punya fungsi yang vital juga punya sebenarnya fungsi dokter? Vital sebenarnya di dalam tubuh kita, tapi
mau bukan lemak aja ya, namanya kita makan karbohidrat, lemak, protein, itu semua punya fungsi vital di dalam tubuh kita. Namun apabila jumlahnya berlebihan, nah itu yang mengganggu kesehatan dari seseorang. Makanya nggak boleh yang jumlahnya itu terlalu berlebihan, karena nantinya akan berkaitan sama reseptor-reseptor yang ada dalam tubuh kita. Oke, dokter, apa seluruh hal yang kita konsumsi misalnya berlebihan dia pastinya jadi lemak nggak, dok? Atau seperti apa? Setelah misalnya dikeluarkan melalui metabolisme tubuh diserap, sisanya itu kalau terlalu banyak pasti jadi lemak atau tidak sebenarnya, dok? Oh, enggak. Jadi kan sebenarnya kan tadi ya, lemak itu kan tergantung makanan yang kita makan nih. Kita makan makanan apa? Jadi kan makan makanannya ada makan makanan tertentu. Mulai dari misalnya nanti akan dibahas sebenarnya lebih lanjut ya, Dok ya. Nanti ada yang namanya jero-jeroan, mungkin itu kan makanan yang kandungan lemak jahatnya itu banyak banget. Santan-santanan, kemudian goreng-gorengan gitu kan. Nah, dalam takarannya normal, ini fungsinya masih bisa ibaratnya masih bisa dikontrol nih oleh tubuh kita. Tapi ketika jumlahnya berlebihan, nantinya kan sebagian lemak itu akan disimpan tuh di dalam hati. Nah, nantinya akan diedarkan nih ke dalam darah. Kalau jumlahnya berlebihan, nantinya dia akan membentuk plak. Itu yang kita takutkan. Nanti akan saya bahas di slide yang terakhir. Oke, dokter. Ya, kita next slide dulu. Oke. Mendefinisikan dislipidemia itu sendiri, kita harus mengecek yang namanya profil lipid. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan darah, karena sebenarnya masyarakat dengan dislipidemia itu banyak yang nggak punya keluhan nih. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi kebanyakan tuh nggak punya keluhan. Dia kalau misalnya ada keluhan, biasanya datang dengan komplikasi-komplikasi penyakit yang lainnya karena bahaya dari lemak itu sendiri. Nah, namun ketika seseorang itu melakukan pemeriksaan darah, salah satunya itu pemeriksaan profil lipid, maka kita akan melihat nih kadarnya itu lebih dari normal. Kita mulai lihat dari kolesterol total yang nilai normalnya itu kurang dari 200 mg per mililiter. Namun optimalnya kita berharap kalau kolesterol total itu kurang dari 150 mg. Kemudian nilai dari trigliserid yang nilai normalnya itu kurang 200 dengan optimalnya kurang dari 150. LDL merupakan kadar kolesterol jahat dalam tubuh yang nilai normalnya diharapkan kurang dari 150 atau optimalnya di bawah 130 mg. Lalu nilai HDL kolesterol baik nih. Jadi yang namanya ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Nah, kalau misalnya orang-orang dengan dislipidemia, biasanya kolesterol baiknya itu akan kurang dari nilai yang diharapkan. Laki-laki itu harusnya dia lebih dari 40 dan perempuan lebih dari 50, tapi ketika dia mengalami dislipidem berarti nilainya adalah kurang dari angka yang saya sebutkan ini. Dokter, berarti kalau tidak ada pengecekan secara rutin dari seseorang termasuk kita misalnya, berarti kita tidak bisa mengetahui angka-angka ini dan kita tidak bisa tahu apakah kita kolesterol kita normal kah atau seperti apa? Iya, benar banget. Jadi kita nggak bisa tahu. Tadi kan dislipidemia itu kebanyakan orang nggak punya gejala. Kadang nih yang biasanya masyarakat awal mengeluhkan ya, dia mengeluhkan adanya nyeri nih pada pundak atau pada tengkuk gitu kan, pegal-pegal pada tengkuk. Tapi nggak semua pegal-pegal pada tengkuk itu berkaitan sama dislipidem ya. Tapi itu salah satu gejala yang bisa dialami oleh seseorang. Kalau misalnya kita bisa tahu nih gimana sih seorang bisa dikatakan dislipidemia, biasanya orang itu akan datang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ketika dia melakukan pemeriksaan, kita akan lihat perbandingan dari nilai-nilai angka dari profil lipid ini sendiri. Dan biasanya yang kita tentukan itu ada 3, mulai dari kolesterol total, trigliserid, dan juga LDL. HDL itu nggak jadi patokan banget, yang jadi patokan adalah nilai dari KT, trigliserid, dan juga LDL-nya. Jadi kalau nilainya udah di angka dari nilai-nilai batas yang kita harapkan, maka itu kita bisa bilang dia adalah dislipidemia. Gitu. Oke, betul. Nah, tapi yang penting juga dalam pemeriksaan itu harus dilakukan pada seseorang itu harus berpuasa. Berpuasa. Pas banget nih ya, dokter ya. Pas banget sebenarnya waktunya untuk berpuasa. Jadi berpuasanya itu minimal 8 sampai 10 jam. Kalau kita kan sahur nggak mungkin ya, misalnya pagi-pagi langsung periksa, biasanya periksanya siang. Atau kalau misalnya enaknya, misal kita udah tidur kan jam 10 malam, biasanya udah nggak ada lagi tuh waktu kita untuk space kita untuk makan kan. Bangun di pagi hari jam 8 mau melakukan pemeriksaan untuk kadar profil. Jangan makan dulu dokter ya. Iya benar banget, nggak boleh makan. Bolehnya cuma minum air putih aja, nggak boleh yang lain-lain. Jadi itu pesan bagi pemirsa yang ingin buat mengecek. teman-teman yang ada di rumah yang mau ngecek untuk melakukan pemeriksaan profil lipid, nggak cuma profil lipid, pemeriksaan gula darah pun juga begitu aturannya. Kita harus puasa dulu minimal 8 sampai 10 jam. Oke dokter, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya dokter, pembahasannya semakin menarik. Duduk dulu dokter. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.